Letakkan piring kotormu di tempat cuci piring. Cuci piringmu dengan sabun cuci piring ya. Tuangkan secukupnya ke dalam spons. Lalu mulai bersihkan sendok dan piring kotormu. Pastikan tidak ada kotoran yang masih menempel ya. Lalu bilas dengan air mengalir hingga bersih. Lakukan gerakan memutar seperti ini. Selesai. Kebiasaan merapikan tempat tidur setiap pagi hari sesudah bangun pagi merupakan hal yang baik dan memiliki beberapa manfaat positif. Contohnya seperti tidur menjadi lebih nyaman, bantal dan spray menjadi lebih terawat, tempat tidur juga jadi lebih bersih, dan tentunya menjadi kebiasaan baik bagi kita. Mulai dari hal membuat selimut yang digunakan untuk tidur dengan aman. Dengan membuat selimut, kita juga dapat dengan mudah untuk membersihkan tempat tidur yang kita pakai. Tentunya setelah selesai dilipat, kebersihan tempat tidur juga perlu diperhatikan. Maka dari itu, kita juga jangan lupa untuk tetap membersihkan tempat tidur agar debu atau kotoran tidak menempel dan tempat tidur tidak hanya rapi, tapi juga menjadi lebih bersih dan kita pun bisa tetap hidup dengan sehat. Halo adik-adik, kakak akan memperagakan nih cara merapikan buku yang baik dan benar. Disimak yuk. Yang harus dilakukan adalah mengelompokkan buku dari ukuran yang paling besar ke yang paling kecil. Mulai dari buku paket, buku LKS, sampai ke buku tulis. Ini memudahkan adik-adik untuk menemukan buku yang diinginkan. Saran dari kakak sih, gunakan saja sticky notes warna-warni yang ditempelkan di bagian pinggir buku. Ini terbukti sangat membantu adik-adik untuk mengenali buku loh, karena menggunakan warna yang berbeda-beda. Nanti juga hafal. Lalu langkah yang terakhir adalah urutkan buku pelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mudah kan? Selamat mencoba di rumah ya. Dadah. Pertama-tama, siapkan selang untuk menyiramkan air. Lalu, arahkan keran ke tanaman yang ingin disiram. Lakukan penyiraman pada bagian tanah di sekitar tanaman tersebut. Jangan melakukan penyiraman pada batang dan daun tanaman, karena akan menyebabkan timbulnya jamur atau parasit di tanaman tersebut. Berikan asupan air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berikan air yang lebih banyak pada tanaman yang besar, dan berikan air yang lebih sedikit pada tanaman yang relatif lebih kecil. Lakukan penyiraman pada waktu-waktu yang tepat, yaitu di pagi hari dan di sore hari. Halo anak-anak, di masa pandemi virus corona ini kita harus menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan. Berikut adalah video mencuci tangan yang baik dan benar. Mencuci tangan yang baik dan benar harus menggunakan air mengalir dan juga sabun tentunya. Pertama-tama basuhlah kedua tangan kita menggunakan air mengalir. Setelah itu kita basuh menggunakan sabun yang ada. Kita usap-usapkan ke sela-sela jari kita, ke kedua tangan kita. Setelah itu kita bilas kembali menggunakan air mengalir.
Kita usap-usap kembali tangan kita ke sela-sela jari, kedua tangan kita. Setelah itu tunggu sampai bersih lalu bilas. Selesai. Ya, itulah teman-teman video terkait mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih. Halo semuanya. Dari kalian pasti masih ada kan yang bingung bagaimana caranya melipat baju sehingga rapi dan tidak makan tempat. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian bagaimana langkah-langkah atau step-step cara melipat baju yang rapi dan tidak makan tempat. Didengerin ya, sambil dilihat juga videonya. Yang pertama, kancingkan pakaian. Kancingkan lubang pertama dan ketiga pada baju. Itu saja sudah cukup ya, hanya lubang pertama dan lubang ketiganya saja. Jika bajunya tidak ada kancingnya, bisa langsung ke step kedua ini. Step keduanya, letakkan baju di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di bawah. Nah, sekarang berarti kita lagi melihat bagian bawah baju ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, haluskan baju menggunakan tangan. Luruskan bagian-bagian yang mengkerut atau kusut sehingga baju Anda rapi di bagian depan dan di bagian belakangnya. Kemudian langkah keempatnya adalah lipat bagian kanan terlebih dahulu. Kanannya ya teman-teman, lipat sepertiga badan ke dalam. Garis lipatan berawal di tengah-tengah bagian bahu, berakhir pada ekor baju. Kini kita sedang melihat bagian belakang baju ya. Dengan sepertiga bagian depan terlipat, dia sudah ke belakang. Kemudian langkah kelimanya adalah lipat lengan baju. Lipat lengan baju ke depan, kemudian lipat sudut di bagian bahunya, kemudian sejajarkan dengan tepi lipatan tubuh bagian pertama. Kemudian langkah yang keenam itu adalah lipat bagian kiri dengan cara yang sama. Pastikan ya, pastikan merata setiap kerutan yang muncul di masing-masing sisi sebelum melanjutkannya. Jadi bisa kalian ratakan menggunakan tangan ya teman-teman. Pastikan rata agar rapi bajunya. Kemudian langkah ketujuhnya, buat lipatan bawah pertama. Buatlah lipatan beberapa inci dari ekor baju ya, jangan langsung semua ya. Kemudian ke-8, lipat sisa pakaiannya. Jadi kan kita sudah membuat lipatan yang setengah inci dari lipatan sesungguhnya baju itu. Nah, seharusnya berada persis di bawah kerah baju dalam tahap ini. Nah, jadi dalam tahap ini kita tuh benar-benar lipat sampai ke bawah kerah baju ya. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-9, kita balik deh baju ya yang sudah kita lipat tadi. Nah, baju itu akan terlihat terlipat dengan baik sekali seperti baju-baju yang dilipat di toko ataupun di laundry. Nah, semoga kalian bisa mencobanya sehingga kalian bisa melipat baju dengan rapi dan tidak makan tempat ya teman-teman. Terima kasih.